Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dikategorikan juga gitu. Perdukunan ini juga tidak menyalahi aturan selama itu profesi dijalankan dengan benar, sesuai dengan rule-nya, dengan penuh keyakinan gitu. Maka ketika kita tidak percaya dengan kedukunan, maka kita tidak percaya juga dengan agama gitu. Karena agama sudah menuntun kita, ya khususnya Islam menuntun kita bagian daripada rukun Islam dan iman, percaya pada hal yang gaib. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil hamdiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah jama'in. Berjumpa lagi dengan channel kita Ruqi Azza. Pada hari ini kita akan mencoba menjawab sebuah statement dari pengacara Persatuan Dukun Indonesia. Beliau mengatakan bahwa tidak mempercayai dukun sama saja tidak mempercayai agama, dengan alasan bahwa di dalam agama itu adanya ajaran mempercayai hal yang gaib. Di antaranya mempercayai rukun iman dan rukun Islam, seperti itu penyampaian beliau. Ikhwan fillah rahimakumullah, maka hal ini kita akan jawab menurut fatwa MUI nomor 2 tahun 2005 Munas yang ke-7 yang dilakukan dan dilaksanakan di Jakarta, yang diketuai oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin dan ditandatangani oleh sekretarisnya juga, yakni Profesor Dr. Hasanuddin. Yakni di sana disampaikan bahwa kihanah dan irafah, yakni perdukunan dan tukang ramal, hal itu jatuh kepada hal yang diharamkan. Fatwa ini sudah jelas keharaman dari perdukunan. Ya, ini adalah bentuk tanggung jawab MUI untuk mengantisipasi akan adanya perusakan akidah terhadap umat Islam. Perdukunan di sana sudah jelas tentu kita ketahui bahwasanya mereka yang mengaku-ngaku mengetahui hal yang gaib. Padahal itu sudah jelas dibantah oleh Allah. Allah telah mengatakan dalam surah An-Naml ayat 65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui hal yang gaib, baik di langit maupun di bumi, kecuali itu hanyalah Allah. Hanya Allah yang mengetahui hal yang gaib. Maka orang yang mengaku-ngaku mengetahui hal yang gaib, maka sudah jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan bahwa tidak ada manusia yang mengetahuinya kecuali kepada rasul-rasulnya, sebagaimana yang Allah sampaikan juga di dalam surat Al-Jin ayat 26 dan 27. Alimul ghaibi fala yudhiru ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Ya, tidak ada, hanya Allah yang mengetahui hal gaib. Tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali ya Allah dan kepada rasul yang ia ridhai. Nah, ini sudah jelas ya ikhwah bahwa perdukunan itu dilarang di dalam agama kita. Dan bahkan dengan tegasnya Rasulullah SAW telah menyampaikan, man ata'arrafan fas'alahu an syai'in lam tuqbal lahu lam tuqbal salatan arba'ina lailah. Ya, siapa saja yang mendatangi dukun kemudian bertanya satu kepadanya, maka tidak terima solatnya solatan arba'ina lailah. Tidak diterima solatnya selama 40 malam. Ya, ini resiko bagi orang yang mendatangi dukun. Ini baru mendatangi. Beginilah cara Allah. Beginilah Rasulullah SAW menyampaikan bahwa dilarang untuk mendatangi saja dilarang. Apalagi bertanya dan mengamalkan apa yang mereka anjurkan. Sehingga dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, man ata kainan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Siapa saja yang mendatangi dukun, tukang tenung, peramal, kemudian membenarkan apa yang mereka sampaikan, yang mereka ucapkan, maka faqad kafara bima unzila ala Muhammadin.
sungguh dia telah dianggap kufur kepada apa yang dia telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yakni Al-Quran. Berarti kita dianggap kufur mengingkari akan keberadaan Al-Quran. Inilah bahayanya ya ikhwah. Ini adalah sebagai jawaban kita kepada pengacara Persatuan Dukun Indonesia. Karena beliau menyebutkan agama, terutama agama Islam, maka ini adalah sebuah jawaban yang kita berikan. Hendaknya kita menyampaikan statement itu haruslah mengilmui. Ya, karena kalau kita tidak mengilmui sesuatu kemudian kita menyampaikan, takutnya ini nanti akan menggelincirkan banyak orang. Karena ya terbanyaknya nanti tergelincirnya seseorang di yaumil kiamah itu diantaranya adalah karena perbuatan lidah. Karena ucapan. Ya, karena ucapan banyaknya tergelincir nanti manusia di yaumil kiamah. Kalau kita tidak paham dan kita tidak mengerti dengan ilmu agama, maka ada solusi Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan. Apa itu? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahlinya jika kamu tidak mengetahui hal sesuatu itu. Kalau kita tidak mengetahui akan ilmunya sesuatu, maka tanyalah kepada ahlinya. Itu jauh lebih baik dan itu jauh lebih selamat. Ikhwah fillah rahimakumullah, barangkali inilah yang mesti bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apapun yang kita sampaikan ini hanyalah sebatas upaya kita untuk membentengi, melindungi akidah kita dari kerusakan-kerusakan akidah yang memang di akhir zaman ini terjadi fitnah. Ya, banyaknya fitnah yang akan bermunculan di akhir zaman. Sehingga Rasulullah mewaspadai, mewanti-wanti akan lahirnya Ruwaibidah. Apa itu Ruwaibidah? Orang yang jahil mengeluarkan fatwa tentang urusan umat. Nah, inilah yang diwaspadai, inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, video ini hanyalah ya sebuah usaha untuk membentengi akidah umat ini supaya tidak tergelincir ke dalam jurang yang dalam, yakni kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim. Sungguh syirik itu adalah dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله